Mengatur uang bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang masih suka sedih di sini kalau tabungannya terpakai tiba-tiba di tengah bulan? Atau siapa yang masih susah berkomunikasi, menyamakan visi misi dengan pak suami? Coba tulis di kolom komen. Semoga setelah nonton video ini, teman-teman bisa memiliki mindset baru ya tentang mengatur uang. Nah sebelumnya, Bun Ai ngucapin terima kasih dulu deh buat yang selalu bergabung di channel Keluarga Bun Ai. Karena kadang-kadang tuh pas lagi ngebahas materi, Bun Ai lupa ngucapin terima kasih. Kamu yang baru bergabung, lihat dulu tombol subscribe apakah masih hitam atau sudah transparan. Nah kalau masih hitam boleh nih tekan dulu subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nanti bisa langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Jika nanti di sepanjang video ini dirasa ada manfaatnya, boleh banget bantu Bun Ai untuk lebih berkembang lagi channelnya dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Nah untuk video kali ini Bun Ai mau ngajak teman-teman untuk mengenal metode AIR dalam atur uang. Kenapa? Biasanya nih kalau menggunakan singkatan itu akan jauh lebih mudah diingat. Mudah-mudahan dengan Bun Ai singkat kayak gini, ini bisa masuk ke alam bawah sadar teman-teman, sehingga nanti bisa langsung ingat tips-tips untuk ngatur uang anti kebablasan. Nah kalau ngomongin air nggak jauh-jauh dari apa? Haus ya. Enggak ya. Jadi kalau air itu kan mengikuti bentuk ya, mengikuti tempatnya. Kalau ditaruh ember dia akan menjadi ember, kalau ditaruh baskom ya akan jadi baskom, ditaruh freezer akan jadi beku. Pokoknya air itu gampang banget mengikuti bentuknya. Sebenarnya uang juga sama teman-teman. Kalau uang ditempatkan pada orang yang boros ya dia akan terbentuk menjadi uang yang gak betah ditabung. Sementara kalau uang ditempatkan sama orang yang memang punya prioritas terhadap uang tersebut, sehingga dia tuh ngatur uangnya secara tepat guna, jadi nggak pelit-pelit banget ya, seperti yang Rasulullah ajarkan. Kita harus membelanjakan uang berada di tengah-tengah. Bahkan katanya Rasulullah tuh sebenarnya nggak pernah punya tabungan, tapi tunggu dulu ya. Jangan langsung garis bawahi diikuti, jangan ya, karena pastinya setiap seperti ukuran badan, keimanan orang tuh beda-beda. Ada yang L, M, XL dan sebagainya. Jadi bagi yang boros uang itu akan cepat habis, dan bagi yang hemat uang itu akan tenang dan damai. Jadi kalau dibilang aduh Bun Ai aku nggak bisa nih megang uang, kalau megang uang tuh rasanya pengen belanja. Nah sebenarnya yang terjadi itu adalah metode alam bawah sadar dia yang memang nggak memprioritaskan uang. Siapa nih yang kalau megang uang cash kayaknya berasa kayak air aja gitu, habis aja. Kalau untuk kebutuhan itu nggak ada masalah sama sekali, tapi kalau untuk keinginan dan jajan perlu dievaluasi kembali. Nah selanjutnya adalah air meskipun tidak berwarna tapi sangat memiliki makna ya teman-teman. Sehingga jangan pernah sepelekan air tersebut. Maksudnya di sini adalah recehan. Recehan yang kayaknya nggak ada warnanya, nggak kayak si merah, biru, hijau, ungu dan kuning. Tapi jangan sepelekan karena setitik air itu sangat berguna. Sama setitik recehan itu kalau dikumpulin bakal berguna banget. Kemarin Bun Ai baru ngumpulin recehan 200-100 yang kalau dibelanjain di warung itu nggak dapet. Ternyata Bun Ai kumpulin, Bun Ai isolasiin, dibawa ke Alfa dapat minyak 4 liter. Gimana? Seneng banget gak tuh di akhir bulan dapat minyak 4 liter dari uang kaget ya kan? Nah jadi langsung aja kita masuk ke metode AIR dalam atur uang. AIR di sini adalah A, itu anggarkan. Nah jadi jangan pernah berpikir saat ini yang memiliki hutang bertumpuk, yang memiliki siklus pengeluaran lebih besar dari pendapatan gak mau bikin budgeting. Ingat ya, kesalahan kenapa utangnya bisa bertumpuk, kenapa pendapatan itu bisa lebih kecil dari pengeluaran, karena kita gak punya maps, karena kita gak punya petunjuk. Seberapa pantas sih kita ngutang, seberapa sanggup sih kita belanja. Nah dengan teman-teman bikin anggaran atau yang lebih sering dikenal budgeting, kita akan punya petunjuk. Oke, ternyata aku berada di lorong boros untuk jajan. Oke, aku ternyata lorong borosnya untuk misalnya biaya sekolah anak. Dengan adanya anggaran, kita itu bisa jujur sama diri sendiri. Contoh, ingin hati belanja bulanan tuh semuanya dimasukin ke troli,
totalnya 1 juta. Tapi ternyata uang yang sisa untuk belanja bulanan hanya 500.000, sehingga kita punya alarm atau benteng bahaya terhadap uang. Jadi kita tuh tahu, oke, berarti untuk uang sayur saya tuh nggak bisa sehari 50.000, itu bakal over budget. Nah, nanti kita masuknya ke poin kedua nih. Kalau udah tahu ketika pendapatan kita, ya benar pendapatan nggak sampai untuk menutupi kebutuhan, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan belajar di poin kedua dan poin ketiga. Sekarang Bun Ai mau ajak teman-teman, kira-kira siapa yang konsisten untuk selalu catat budgetingnya dari awal gajian sampai akhir gajian? Ada nggak? Atau kira-kira biasanya berapa minggu sih teman-teman sanggup untuk nulisin semua pengeluarannya? Nah, yang mau ikutan kursus budgeting online itu HTM-nya Rp19.000, bisa langsung aja WhatsApp admin ya. Jadi di sana akan berkumpul lah orang-orang yang memang semangat mengatur uang tapi ternyata belum mendapatkan circle yang tepat. Mudah-mudahan mendapatkan circle yang baru sehingga kita punya semangat lebih seru lagi untuk ngatur uang. Oke, selanjutnya di sini adalah I-nya apa? Impian. Jadi langkah awal tuh kan kita membuat anggaran ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tulis dulu anggaran yang kita ingin, anggaran yang terjadi. Biasanya Bun Ai kayak gitu. Nanti Bunda bakal lihat nih, oh ternyata kalau menggunakan anggaran yang saya pengen dari income saat ini kurangnya itu 3 juta, kurangnya itu 4 juta. Nah, nanti kekurangannya ini kita bahas nih di poin ketiga. Tapi setidaknya kita udah tahu dulu penyakit dari budgeting kita. Jadi kalau kita ngerasa minus ya, jangan mikirin ke nabung dulu, tapi kita tambal dulu si minusnya. Tapi kalau kita ngelihat anggaran-anggaran terus kita bikin anggaran gitu ya sesuai dengan yang kita harapkan, itu dari income masih plus ya sudah, berarti ada kesalahan kita dalam mengelola. Baru nih kita evaluasi, kira-kira aku boros di mana sih? Lewat apa evaluasinya? Lewat lorong-lorong boros yang dibikin secara detail. Biasanya kalau SMC diajarin untuk membuat lorong boros nih teman-teman. Jadi maksudnya Bun Ai, jangan kita itu hanya menyalahkan diri sendiri. Jangan kita itu terlalu insecure, bilang bahwa oh iya aku boros nih. Sementara bukan boros, emang rezekinya tuh masih cukupnya untuk kebutuhan, bahkan minus ya. Jadi kadang ada peserta SMC yang Bun Ai bilang, kamu gak minus aja tuh udah luar biasa loh, udah hebat banget. Apalagi bisa nabung meskipun cuma 50-100 ribu, itu luar biasa. Nah, kalau di SMC itu kan kita ada banyak pilihan kelas. Salah satunya itu premium class. Jadi dia konsultasi langsung selama 90 menit. Biasanya sih curhatnya random. Ada yang memang konsul pengen punya bisnis, ada yang pengen konsul rumah tangga, terus parenting anak, itu memang pokoknya random. Gak apa-apa, di premium class itu harganya 35.000 untuk konsultasi. Sekali konsul itu 90 menit teman-teman. Jadi dia via Japri ya. Datanya aman pokoknya, jangan khawatir. Oke, selanjutnya yang kita lakukan. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Iya, tekan tombol subscribe ya. Kalau belum tekan tombol subscribe bercanda ya teman-teman. Oke, yang kita lakukan adalah kita melihat nih nominalnya, apakah minusnya buat kebutuhan atau minusnya buat keinginan. Kalau ternyata minusnya buat kebutuhan, ini udah alarm lampu merah dimana teman-teman harus membuka income lainnya. Kalau enggak akan deket banget sama pintu hutang. Tapi kalau untuk keinginan, nah itu juga lebih baik. Kenapa? Karena saat ini teman-teman bisa memiliki income, tapi income-nya itu enggak terganggu untuk kebutuhan, jadi bisa fokus sama keinginan. Itu kan better banget. Jangan sampai kita itu punya income di saat kondisi udah darurat. Ya kalaupun itu yang terjadi, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Nah, selanjutnya adalah buat strategi untuk keluar dari keadaan ini. Jangan gunakan cara yang sama. Itu lagi, udah tahu cara ini gagal. Jangan dipaksa banget teman-teman. Nanti yang ada malah kita stres sendiri. Nah, jadi kalau untuk keluarnya kita harus berpikir usaha apa nih yang bisa kita lakukan. Dengan apa? R, yaitu rasional. Banyak banget ketika ikut SMC terus Bunda tanya nih ya, kira-kira impiannya apa? Pengen punya uang 500 juta, pengen punya uang 50 juta, atau random misalnya sukses dunia akhirat. Nah, sukses dunianya kategorinya apa? Misalnya aku sukses dunia lewat usaha skincare, aku sukses akhirat lewat sedekah setiap Jumat. Nah, itu harus benar-benar detail. Nah, rasional ini penting banget. Jadi teman-teman harus bikin nih step by step
impian kekurangan yang tadi. Contoh, aku kurangnya 3 juta. Oke, gimana caranya ya aku bisa dapat, jangan 3 juta dulu ya. 50%. Oke, kebanyakan 50%. 20%-nya dulu. Oh, kira-kira 600.000 aku bisa jadi usaha apa nih? Kita mulai misalnya jadi reseller, share link affiliate, itu juga menjanjikan ya. Nah, selanjutnya adalah pecah menjadi beberapa plan. Kayak Bun pribadi misalnya contoh, setelah tahu oh ternyata setiap bulan aku minus sekian, berarti aku bikin plannya nih dari YouTube sekian, dari SMC sekian misalnya, dari endorse sekian, itu ada targetnya sendiri-sendiri. Ingat ya, nulis itu nggak ada ruginya sama sekali. Misalnya kita nulis 3 juta rupiah, ternyata yang didapat 2 juta. Apakah 2 jutanya mau teman-teman buang? Enggak kan? Sini kasih Bun Ai pengen kok 2 juta juga. Dan ini yang poin terakhir adalah cek progres. Jangan selalu menikmati proses tapi lupa ngecek progres. Kalau dengan cara yang sama, misalnya contoh Bun Ai punya channel Sketsa Bunda. Keluarga Bun Ai bisa monet 3 bulan tanpa Bun Ai punya pengalaman di YouTube. Harusnya Sketsa Bunda cepet, bener. Sketsa Bunda 1 bulan udah monetisasi. Sehingga kalau kita ada pengalaman harusnya jauh lebih bisa berprogres lebih cepat. Oke, jadi itu metode air untuk ngatur uang. Semoga teman-teman bersemangat lagi mengatur uangnya jauh lebih baik. Jadi videonya sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.